Video live ini dibuat khusus untuk teman-teman sekarang ya di saat hujan. Jadi live ini dibuat khusus gimana pengalaman saya tentang buka warung, tentang buka usaha dengan tidak hanya mengambil keuntungan, tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah ini yuk kita akan mulai. Gimana sih caranya? Halo sahabat Wonder Woman, sekarang saya akan live cerita tentang gimana sih pengalaman buka warung nih teman-teman ya. Buka warung ini unik sebenarnya karena saya kan baru pertama kali ini buka warung tradisional kan. Biasanya saya bisnis di Jakarta, di Bandung. Ini malah sekarang lagi mencoba bisnis sekarang bikin warung ya, bikin warung sembako. Ini pengalaman yang unik teman-teman ya. Uniknya seperti apa nih saya ceritakan. Nah jadi biasanya kan kalau orang-orang kalau diutang tuh takut banget ya. Ini warung saya kan pinggir jalan tuh, pinggir jalan raya. Jadi warung ini adanya di pinggir jalan raya teman-teman ya. Jalan raya yang luar biasa ya, ramai. Jalan raya kecamatan tapi ramai kendaraannya. Ini kadang-kadang apalagi kalau pagi-pagi ramai banget. Nah tapi ini gerimis nih, lagi hujan gerimis nih. Kendaraan banyak lewat ya. Ini gerimis teman-teman ya, sekarang tuh ada air, ada genangan air juga di sini. Ini juga sampai di daun talasnya ada genangan air juga. Indah banget ya teman-teman ya. Tuh air-air ini. Nah, tuh indah banget ya air hujan ya. Luar biasa teman-teman ya. Ini kebetulan warungnya ini kan belum selesai. Tapi sekarang barang-barang sudah ready. Nah ada pengalaman gini teman-teman ya, unik sih kalau menurut saya. Uniknya bagaimana? Ini biasanya orang-orang kalau diutang tuh kan takut. Ini kalau yang pinggir jalan banyak orang yang belanja, diantaranya uangnya 100.000 tapi kembaliannya nggak ada. Misalkan nih kayak seminggu yang lalu uangnya 100.000 dia belanja 40.000, kembaliannya baru ada 30.000 tapi kurang ya. Akhirnya saya bilang begini sama dia, sama yang beli, ya udahlah gini aja, nanti kalau lewat lagi ke sini kamu bayar. Tapi pada aku nggak kenal itu orang itu siapa gitu ya. Tapi sih aku pasrah aja lah sama Tuhan gimana ya. Nah akhirnya orang itu, aduh gimana katanya Bu, saat orang ya udah nggak apa-apa, paling saya ke sini katanya seminggu lagi ya nggak masalah ya. Nggak taunya sorenya datang lagi ini Bu katanya uangnya gitu kan. Akhirnya dibelanja lagi tuh katanya ini ya enak ya belanja di warung ini, dia bilang. Enaknya kenapa? Ya unik aja Bu katanya, kok boleh ngutang, bukan boleh ngutang kan aku bilang kamu nggak ada kembalian nih uangnya. Nah akhirnya dia belanja lagi, malah bawa temannya belanja sampai 200.000 lebih teman-teman ya, sampai beli mie aja 10 biji gitu. Nah itu orang itu kalau sudah baik kayaknya kita sudah baik, mungkin ada ikatan batin atau semacam apa ya. Nah lalu lagi di sini kan ada ya yang aku sebenarnya nggak jualan kopi seduhan ya, cuman karena di sini mungkin lingkungannya menuntut untuk seperti itu. Ada seseorang Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ini langganan tiap pagi minum kopi ke sini. Dia bilang Pak Ustadz jauh-jauh pas sampai naik motor minum kopi ke sini. Nggak tahu teh katanya, aku pengen ke sini aja katanya, seolah-olah ada ikatan hutang budi. Lah hutang budi gimana? Nah aku kan biasanya gini ke Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kan dulu pernah ngajar anak saya ngaji kan. Nah kalau misalkan Pak Ustadz ngambil rokok, ngambil kopi, aku nggak pernah hitung kopinya gitu, tapi rokoknya dan lain-lain yang dihitung. Malah kadang-kadang aku kasih bonus ya, paling rokok aja yang dibayar gitu kan. Kalau kopi-kopinya enggak, kadang-kadang aku kasih ini Pak Ustadz gitu kan, ini Pak Ustadz nih buat Pak Ustadz gitu. Kadang-kadang kalau bilang ini Pak Ustadz sedekah subuh, kadang-kadang juga ada semacam sedekah pembersih WC gitu. Nah kata Pak Ustadz gini, ini seolah-olah teh ada ikatan loh katanya, kalau nggak datang ke warung ini. Lah bilang jangan gitu Pak Ustadz, aku sendiri nggak ini kok, nggak mau sampai orang seperti itu gitu. Kata Pak Ustadz ya nggak masalah. Nah jadi teman-teman ya, ternyata buka warung ini jangan hanya semata-mata mencari uang, tapi mencari kebaikan. Nah dari kebaikan itu orang-orang akan terikat, merasa terikat. Nah ada lagi satu lagi, ini kan ada di sini istri seorang pengusaha ya. Nah ini biasanya dia tuh mungkin apa COD. Kalau saya kan nggak pernah ya mau ngantar gitu kan. Nah suatu saat dia itu minta diantar sama orang, sama saya nggak berani ya. Akhirnya yang ngantar tuh saya teman-teman ya. Belanja nggak banyak, cuma 58.000. Nah saya antar kan, nggak jauh sih, cuma
berapa 150 meter kayaknya. Nah ini saya antar teman-teman ya. Nah dari situ dia merasa malu hati, akhirnya sampai sekarang dia tuh paling nyuruh pembantunya ke sini belanja, paling dia tuh telepon katanya, tolong ya ini pembantu saya kasih ini yang tadi belanja 30.000 sekarang sekali belanja 150. Itu pun sering banget, kadang-kadang seminggu 2 kali, kadang-kadang teman-teman ya. Nah jadi kita kalau buka warung ini sebenarnya jangan terlalu mencari untung sesaat teman-teman ya. Nah jadi yuk kita bikin ini, bikin orang senang, bikin orang happy, bikin orang bahagia, bikin orang supaya dia sendiri seolah-olah ada rasa kepercayaan, dipercaya ya, rasa percaya diri yang tinggi gitu. Nah jadi kalau mereka merasa dihargai, otomatis dong mereka itu merasa terikat sama kita. Nah di sini rahasianya kenapa warung saya ini baru 6 bulan teman-teman udah boom gitu kan. Sales juga sekarang udah banyak yang ngasih utangan. Saya ditawarin kemarin, udah Bu tanda tangan aja kata sales perusahaan. Lo maksudnya apa? Aku bilang gitu kan. Ya nggak usah beli dulu Bu, nanti aja tempo 2 minggu katanya baru Ibu bayar. Nah itu kan teman-teman luar biasa ya. Nah jadi bagi teman-teman yang mau coba buka warung, buka usaha, jangan menghitung untung dan rugi teman-teman. Karena ternyata untung itu akan datang dengan sendirinya kalau kita berbuat baik dulu sama orang. Kalau orang sudah percaya sama kita, otomatis mereka sendiri akan saya. Oke sekian dulu teman-teman, bye pernah.